Bagaimana seorang desainer grafis menghasilkan uang? Hai, aku Teddy Rendra dan aku seorang desainer grafis musiman. Lantas, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Ya tentu aja dengan berbagai macam cara sih yang harus kulakukan gitu ya. Namun akan kuringkas seperti yang ChatGPT sampaikan tadi. Pada awalnya aku dulu itu ikut 99 Design. Apa itu 99 Design? Ya website yang menyediakan jasa kontes logo ya. Nggak hanya logo sih sebenarnya. Ada kayak website, ada juga yang flyer, terus ada label dan sebagainya lah. Namun kalau di 99 Design ini selama aku mencoba ya pada tahun 2018 awalnya gitu. Selama aku mencoba, apa yang aku dapatkan yaitu nggak ada. Jadi memang apa ya, banyak logo yang ditolak, di reject. Sebetulnya bukan kan di reject sih, nggak pernah lolos dari babak kualifikasinya oleh klien sih. Pernah sekali aja lolos ke babak selanjutnya gitu. Dan aku juga punya akun 99 Design itu sebanyak 3 buah ya, 2 yang di ban karena menurut mereka nggak layak gitu, dan terakhir sisa 1 ini tapi akunnya nggak pernah aku gunain sih untuk kontes, karena ya memang udah kayaknya untuk kontes itu kayak menurutku buang-buang waktu aja sih, buang-buang waktu, dan mungkin aku nggak berbakat ikut kontes. Lanjut dari 99 Design itu, karena banyak logo-logo yang nggak pernah menang atau logo-logo yang hasil riset dari brief yang ada di 99 Design cuma tidak terpakai. Jadi akhirnya logo-logonya itu aku post di Instagramku dulu ya. Cuman nanti aku lampirkan Instagramnya apa. Dan banyak, kalau dulu itu cuman kayak pajang aja logo, ini logonya, terus deskripsinya itu di captionnya itu apa gitu. Waktu itu memang pada tahun 2018 masih sepi sih, masih ya banyak memang, maksudnya sepi yang logo desainer manfaatkan Instagram, masih hanya menampilkan apa hasil logonya apa, bentuk logonya apa, makanya belum ada carousel ataupun slides ya pada waktu itu. Dari majangin logo hasil gagal kontes 99 Design itu, aku pernah dapat klien satu aja, bayangin cuman 1 aja. Waktu itu harga logonya itu 250.000, itu juga aku promoin juga sempat di Twitter, dan dia melihat portofolio ya di Instagram itu, terus akhirnya dia tertarik untuk kirim email ke aku. Itu sih seharga 250.000. Nah di apa itu, dan nggak hanya di Instagram, aku juga buat portofolionya itu di Behance. Nah Behance itu cuman ada, kalau kamu bisa nanti aku masukkan linknya di Behance. Cuman kalau untuk logo-logo yang lama udah aku archive sih, aku unpublish gitu ya. Mungkin ada yang logo-logo yang baru aja, dan dengan maksud tujuan klien itu bisa melihat hasil kinerjaku atau portofolionya itu digunakan untuk mendaftar ke website-website lainnya. Terus apakah setelah datang klien pertama dengan harga logo 250.000 itu klien terus berdatangan mesan dan order desain lainnya? Kenyataannya enggak ada yang datang, sama sekali. Lantas apa yang harus aku lakukan? Terus aku berpikir keras, bagaimana bisa menemukan klien selain dari website atau selain dari memajangkan hasil karya di Instagram. Akhirnya setelah itu aku coba daftar di situs freelancer yang warna biru, ya namanya freelancers.com ya. Di sana itu banyak banget sih saingan kita, itu utama itu pasti orang India, Pakistan, ya, Bangladesh, ini dan beberapa orang lainnya. Namun dominan ya mereka itu yang setahu yang di situ. Job dari klien keluar pasti keluar itu proposal mereka masuk langsung, proposal orang-orang Pakistan, Bangladesh, ya, Sri Lanka, India gitu. Selama aku nyoba website situs freelancers.com itu nggak ada satupun proposalku yang berhasil atau tembus, bayangin aja. Mungkin karena pada waktu itu aku juga nggak menyiapkan diri ya, bagaimana menyusun proposal yang baik, terus apa yang harus dilampirkan, dan bagaimana mendapatkan klien, yaitu tips-tips bagaimana mendapatkan kliennya ya, mulai dari proposal, terus bentuk portofolio yang dilampirkan, kata-kata yang digunakan. Itu sangat penting sih untuk dapetin klien di situs-situs freelancers gitu. Tapi aku juga mencoba apply ya waktu itu ke salah satu media agency ya, yang digawangi oleh salah satu seleb Twitter pada waktu itu, dan keterima. Oke, mulailah dapat klien dari pihak mereka dengan jasa desain, dengan aku sebagai orang yang mendesain gitu. Yaitu salah satunya cara bertahan hidupnya. Lanjut dari situs biru, aku lanjut ke situs hijau muda ya, Upwork, dan hijau yang agak gelap sedikit, Fiverr gitu. Kalau di situs Upwork awalnya aku itu dapat connect gratis tapi nggak pernah lolos. Setelah aku telah cari gimana cara nyusun proposal di YouTube, akhirnya aku bisa dapetin klien pertama. Murah banget harganya, logo harga $5. Tapi pecah telur yang aku rasain di Upwork itu ya, sensasinya ya karena berhasil ya, itu senang banget sih. Tapi sebelum ke Upwork, aku tuh ada coba juga di situs lain namanya Fiverr. Nah, kalau di Fiverr itu kan kalau
Di Fiverr ini kita membuka lapak, sedangkan kalau di Upwork dan freelancer itu mengirimkan proposal gitu. Kalau di Fiverr itu zaman dulu sih masih gig-nya enak ya, belum seperti sekarang gitu. Kalau zaman dulu itu belum, rollingnya belum terlalu kayak sekarang gitu. Pada awal itu pecah di Fiverr $5 masuk, $5 pertama. Setelah pecah dari $5 pertama itu biasanya beruntun naik terus gitu. Tapi ada satu ketika waktu aku baru dapat klien keempat itu kena rolling, jadi ya turun lagi, ngedrop gitu. Ya apa, gignya masih ada sampai sekarang gitu. Cuman ordernya itu jarang, kadang bisa dapat sekali aja, lama 3 bulan dulu satu kali gitu. Dan dengan harganya tetap sih, aku kasih harga $5, cuman untuk waktu dan tenaga yang dikeluarkan itu menurutku nggak worth sih pada waktu itu. Ya, dan yang terakhir ini ada microstock ya. Coba aja semua microstock dicoba, mulai dari Canva, terus mulai dari apa ya, coba aja mulai dari Canva, Adobe Stock, Shutterstock, IM ya kalau jual foto gitu, Getty Image dan sebagainya gitu. Ya kalau aku sebagai desainer grafis musiman ya mencoba berbagai macam cara atau situs yang bisa digunakan sebagai sumber cash flow gitu. Kalaupun satu kurang menghasilkan, coba satu lagi, dan upayakan semuanya kan jalan ya. Lumayan tuh, misalnya awal bulan gajian dari A, terus tengah bulan gajian dari B, selanjutnya gajian dari C gitu. Ada berbagai macam situs yang bisa kamu pakai untuk berjualan itu. Tinggal kamu ya bisa pilih Etsy juga gitu. Adobe Stock. Ya kalau untuk microstock sekarang ini lagi rame AI sih, dan itu membludak banget. Kalau yang aku tangkap sih tipikal orang Indonesia itu rajin banget sih kalau untuk nyari uang di internetnya itu. Ketika ada satu situs yang potensinya tinggi itu langsung rame tuh. Kayak kemarin AI ya, gunain AI untuk buat gambar, terus buat icon segala macem, akhirnya budak di salah satu misalnya kayak di Adobe Stock gitu. Ya nggak masalah, yang penting kamu bisa riset dan menemukan niche yang sesuai kamu atau niche yang cocok sehingga klien larinya ke kamu atau pembeli ya, gitu sih. Jadi sebagai desainer grafis musiman ya, aku sih udah mencoba berbagai macam banyak hal gitu untuk mendapatkan uang dari internet sebagai seorang desainer grafis gitu sejak tahun 2018. Dan dari semua banyak yang dilakukan itu ya banyak yang nggak menghasilkan uangnya sih, tapi yang jelas itu adalah bagaimana kita mencari peluang di internet itu dengan nggak menyerah deh, karena ya kalau menyerah ya gimana, nggak dapat uang gitu. Dan untuk mendapatkan itu ya nggak perlu skeptis, coba aja gitu. Banyak kok website yang bisa menghasilkan uang seperti Adobe Stock, terus AM kalau jualan foto, Getty Image, Icon Scout, terus Canva juga bisa menghasilkan uang, Etsy Shop ya. Terus apa ya, Shutterstock atau PNG3, Freepik dan macam sebagainya itu. Yang penting kita tetap berusaha, tetap belajar gitu. Syukur-syukur kalau sudah besar bisa buat studio, itu kan hire banyak orang, dan ya syukur-syukur juga ya kamu cukup bisa apa ya, syukur kamu bisa membuat studio dan kamu hire orang yang ahli di bidang itu. Bisa, kalau kamu nggak bisa 3D kan, 3D design, kamu bisa hire orang untuk buat 3D design pakai Blender, terus kamu kasih dia brief buat desain apa, nanti dijual di situs mana gitu. Ya itulah, yang penting apa, tetap berusaha gitu. Jangan lupa selalu investasi diri di pengetahuan ya, investasi leher ke atas, terutama misal kamu basicnya desain, kalaupun desainnya stuck di situ aja, mungkin kamu bisa beralih ke desain yang lain, atau bisa visual edit, atau bisa edit video. Kita nggak ada yang tahu gitu, nasib nggak ada yang tahu. Yang jelas rajin update portofolio, rajin kembangkan skill agar mendapatkan banyak income dari internet itu. Dan jangan hanya stuck di satu sumber aja, kalau bisa ya 2, 3, 4 gitu, karena menurutku sistem dengan subsidi silang itu sangat membantu gitu. Kalau yang A lagi redup, siapa tahu B-nya bisa naik, C-nya bisa naik, agar penghasilannya itu bisa konstan sih, bisa konstan. Dan ya itu, kalau freelancer itu memang gitu, kadang bulan ini bisa kosong, bulan depan bisa ada tapi nggak banyak, atau bisa banyak banget. Jadi untuk menghadapi hal tersebut kamu harus punya income yang lebih dari satu gitu. Ketika satu kosong ada yang nutupin gitu sih. Mungkin aja sih mungkin itu aja video yang bisa aku kasih gitu untuk teman-teman. Jangan menyerah, tetap berusaha mendapatkan uang dari internet. Salam freelancer. Salam freelancer, nggak usah lah stay classy kayak Agung Afsau, jangan. Kita harus buat sendiri apa ya, stage 1, terluang banget. Stay focus and gain money. Salam.